Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ihsanul Syafmi, seorang calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar atau Latsar. Dalam video ini, saya akan membahas analisis isu kontemporer, terutama isu-isu penting yang mempengaruhi lingkungan strategis dan kinerja kita sebagai ASN. Indonesia sedang dalam proses mewujudkan birokrasi kelas dunia pada tahun 2025. Satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas birokrasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Kita sebagai ASN, kita harus memahami dan siap menghadapi isu-isu kontemporer yang berdampak pada kinerja kita, serta menjaga profesionalisme dalam melayani publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa ASN harus berlandaskan pada nilai dasar integritas, kode etik, komitmen pada pelayanan publik. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi dan menghadapi isu-isu strategi kontemporer. Untuk menghadapi tantangan ini, kita harus mengembangkan modal insani yang mencakup modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan fisik. Modal-modal ini mendukung kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan dan isu yang kompleks. Dalam konteks ini, ada beberapa isu strategis kontemporer yang perlu kita pahami dan hadapi dengan serius. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah masalah besar yang terus mengerus birokrasi kita. Sejarah menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global, termasuk sejak zaman Romawi hingga modern saat ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan revisinya pada tahun 2001 memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi. ASN harus menjaga integritas dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, baik melalui pelaksanaan tugas yang jujur maupun dengan mematuhi kode etik. Yang kedua, ada narkoba. Perang melawan narkoba sudah berlangsung sangat lama dan dampaknya sangat merusak terutama terhadap generasi muda. Narkotika yang berasal dari kata narke dalam bahasa Yunani berarti sesuatu yang membuat kita terbius dan memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Indonesia berada di garis depan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dengan undang-undang yang ketat mengatur penggolongan narkotika. Sebagai ASN, kita harus berperan aktif dalam mendukung program-program pemberantasan narkoba dan menyebarkan kesadaran tentang bahayanya narkoba. Yang ketiga, ada radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah sikap ekstrim yang mendambakan perubahan total melalui kekerasan. Radikalisme sering menjadi akar dari terorisme yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Terorisme didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara luas. Kita sebagai ASN memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan toleransi dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme. Di nomor keempat ada money laundering. Money laundering atau pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal sehingga tampak seolah-olah sah. Praktik ini seringkali terkait dengan kejahatan narkoba, korupsi, dan terorisme. Sejak tahun 1980-an, pencucian uang telah menjadi fokus utama negara-negara maju dalam memerangi kejahatan terorganisir. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang, dan ASN harus memahami pentingnya pencegahan money laundering dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, kita sebagai ASN harus mampu menggunakan teknik analisis isu yang tepat. Salah satunya adalah teknik tapisan yang menilai urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan isu. Dengan memahami teknik ini, kita dapat menentukan prioritas penanganan serta merumuskan solusi yang relevan. Sebagai CPNS di Kemenkumham, peran kita adalah untuk tidak hanya memahami perubahan, tetapi juga mengambil tindakan konkret dalam menghadapi isu-isu strategis kontemporer ini. Dengan memahami atau dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan kemampuan analisis yang baik, kita dapat berkontribusi pada birokrasi yang lebih profesional dan adaptif, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Saya
Muhammad Isnur Syabmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.